Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan yang pertama Filda Ayu Rosanti, yang kedua Autalina Sulistianingrum, yang ketiga Danu Damara, yang keempat Clarisna Kusnul Faulia, dan yang kelima Siti Nur Ma'rufah. Untuk topik diskusi yang pertama adalah pilihlah satu mobil atau truk yang menarik perhatian Anda dan identifikasikan target pasarnya. Begitu Anda telah mengidentifikasi target pasarnya, jelaskan fitur-fitur kendaraan tersebut yang secara khusus menarik target pasar. Kali ini tipe mobil yang saya pilih dan menarik minat saya adalah mobil dengan merek Tesla model ketiga atau dengan nama dagang Tesla Model 3. Mobil tersebut merupakan produksi dari perusahaan Tesla Motors yang berkolaborasi dengan Prestige Motorcycles. Target pasarnya sendiri adalah kalangan atas karena memang harga per unit yang berkisar di kuartal miliar dalam rupiah. Dengan jumlah produksi terbatas dan brand yang telah mendunia menjadikan mobil Tesla ini sebagai mobil dengan branding termahal, dengan harga termahal, dan juga mempunyai kelas tersendiri di dunia mobil listrik. Untuk fitur utamanya adalah mobil dengan energi penggerak berupa listrik. Kamera mundur yang sangat detail, mampu memberikan informasi jarak hingga 1 cm. Dan fitur pengisian baterai yang hanya membutuhkan biaya 70.000 untuk sekali pengisian, yang bisa digunakan untuk menempuh jarak 386 km. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pilihlah satu produk dan buatlah analisis tujuan penetapan harganya. Informasi apakah yang Anda inginkan seandainya Anda ingin menetapkan tujuan memaksimalkan laba atau pangsa pasar? Contoh produknya adalah produk kue kering. Tujuan penetapan harganya dengan yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya, dan untuk mencapai hal tersebut memerlukan penetapan harga dari produk kue kering. Yang kedua, kestabilan harga. Kestabilan harga dilakukan oleh perusahaan yang memegang kendali atas harga. Pengendalian harga diarahkan untuk mencegah terjadinya perang harga khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Perusahaan telah mendapatkan konsumen yang luas, maka harus berusaha mempertahankan dan mengembangkan. Untuk itu, kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan bisnis. Yang keempat, memaksimalkan laba. Dengan tujuan memaksimalkan laba, menjadi acuan dalam bisnis untuk bertahan, karena setiap bisnis memerlukan laba. Dengan berbasis laba, penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan, metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing berdasarkan target keuntungan, target return on sales pricing berdasarkan penjualan, dan target return on investment pricing. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3. Pilihlah satu produk dan perhatikan media yang digunakan dalam promosinya. Secara keseluruhan, menurut Anda, apakah kampanye yang dilakukan perusahaan tersebut efektif? Mengapa? Kami memilih produk Bittersweet by Najla. Tentunya teman-teman gak asing dong dengan Bittersweet by Najla ini. Bittersweet by Najla merupakan produk penjual dessert box. Dulunya Bittersweet by Najla ini hanya penjual dessert box rumahan yang target konsumennya tuh tidak begitu luas. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi salah satu brand dessert box yang terkenal. Kenapa sih bisa seterkenal sekarang ini? Nah, dari strategi promosi yang dilakukan oleh Bittersweet by Najla ini, yaitu dengan memanfaatkan platform sosial media, salah satunya Instagram. Mereka menyajikan konten-konten yang menarik terkait promosi seperti memperlihatkan proses produksi, review produk mereka dengan konsep yang membuat pelanggan itu bisa tertarik. Selain itu, mereka juga mempromosikan melalui para selebgram. Nah, banyak selebgram yang berhasil memberikan review dan taste yang sangat menggiurkan para followersnya.
sehingga membuat followersnya tertarik untuk membeli produk dessert box dari Bittersweet by Najla ini. Kemudian menurut kami, kampanye atau promosi yang dilakukan oleh Bittersweet by Najla ini berhasil. Mereka sukses dengan promosi melalui platform sosial media. Meskipun mereka tidak melakukan promosi dengan pengiklanan melalui televisi, tetapi brand Bittersweet by Najla ini bisa dikenal oleh kalangan luas. Mereka mampu mengubah yang semula dari produk rumahan sekarang bisa membuka kafe atau toko dengan banyak cabang hampir seluruh Indonesia. Promosi melalui platform sosial media ini sangat efektif. Mengapa? Karena banyak masyarakat saat ini, khususnya remaja tuh yang lebih menghabiskan waktunya di sosial media daripada menonton televisi. Selanjutnya, soal nomor 4. Berilah gambaran mengenai peluang bisnis yang disediakan oleh teknologi informasi bagi bisnis kecil. Dampak teknologi informasi atau biasa disingkat dengan TI bagi bisnis tidak terkira. Salah satu dampaknya yaitu menyediakan peluang bisnis baru. TI bagi bisnis kecil dapat mempermudah komunikasi antara produsen dengan konsumen, memudahkan pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen, dan juga mempermudah proses penjualan. Misalnya contoh seperti jaringan layanan eBay untuk membantu bisnis kecil. eBay bukan hanya berfungsi sebagai pasar lelang, tetapi layanan-layanannya berkisar dari pembayaran kredit, keamanan informasi, perlindungan dari penipuan atau pemalsuan, dan lain-lainnya. Fitur-fitur ini dapat mempermudah pengguna untuk menyelesaikan transaksi penjualan, mengirimkan barang, dan mendapatkan barang baru untuk dijual kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai nomor 5, yaitu menurut Anda, mengapa sulit untuk memprediksi perubahan harga saham berdasarkan pola harian? Karena hubungan pola harga saham dalam jangka pendek atau pola harian menjadi salah satu objek yang penting untuk diprediksi dan dianalisis. Keberhasilan dan ketepatan memprediksi harga saham merupakan hal yang diharapkan oleh investor, dan banyak pertanyaan mendetail yang akan disampaikan, yaitu hal-hal apa yang diprediksi dan dianalisis, meliputi saham mana yang akan mengalami kenaikan harga, berapa besar kenaikan harga saham tersebut, berapa lama kenaikan tersebut bertahan, hingga nilai akhir dari return dan yang akan didapatkan di masa depan. Prediksi dan analisis pada pasar modal didasarkan pada bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap informasi untuk mencapai keseimbangan yang baru. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.